Namaku Wahsy, aku bekas seorang budak, aku berasal dari Habasyah, aku tinggal di Mekah. Bekas tuanku bernama Jubair bin Al-Mut'im. Saat itu, orang-orang yang kenal dekat denganku, tahu kalau aku pandai memainkan tombak. Lemparanku jarang sekali meleset dari sasaran. Keahlianku ini, aku latih setiap hari, bila waktu istirahatku dari bekerja. Sebelum perang Uhud, tuanku datang menemuiku di kebun. Ia memanggilku. Ia menyuruhku untuk berangkat bersama-sama orang Quraisy lainnya menuju Madinah. Katanya, berangkatlah engkau bersama orang-orang Quraisy. Carilah Hamzah bin Abdul Muthalib, untuk menuntut balas atas kematian pamanku, Tuaimah bin Adi. Jika engkau berhasil membunuhnya, maka engkau menjadi orang yang bebas. Aku memang mendengar orang-orang Quraisy yang akan pergi ke Madinah untuk menuntut balas atas kematian saudara-saudara mereka pada perang di mata air Badar. Aku pun menuruti kemauannya. Kami berangkat menuju Madinah. Orang-orang Quraisy berangkat dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Di antara mereka juga terdapat orang-orang dari Bani Kinanah dan orang-orang Tihamah. Tokoh-tokoh Quraisy yang ikut di antara kami adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Harits bin Hisham bin Al-Mughirah, Safwan bin Umayyah, Amr bin Al-As dan Talah bin Abu Talah. Orang-orang Quraisy berjalan hingga sampai di dua mata air di lembah Sabkhah, di atas tepian lembah yang menghadap Madinah. Kami pun mendirikan tenda di sana. Tiba kemudian kaum muslimin, di sebuah ngarai yang dekat dengan Gunung Uhud, dan memunggungi ngarai tersebut, menghadapkan pasukannya ke Gunung Uhud. Perang pun tidak bisa dielakkan lagi. Demi Allah, aku melihat orang yang aku tuju, Hamzah bin Abdul Muthalib, menghabisi orang-orang Quraisy dengan pedangnya tanpa menyisakan seorang pun. Kulihat ia seperti unta belang-belang putih dan hitam, sampai saat Sibah bin Abdul Uzza lebih cepat dariku menghadangnya. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Kemarilah." Usai berkata seperti itu, ia menghabisi Sibah bin Abdul Uzza dengan cepat. Aku pun mulai menggerak-gerakkan tombakku. Saat telah siap, aku melemparkan ke arah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan tepat mengenai bagian bawah perutnya hingga tombakku keluar di antara kedua kakinya. Hamzah bin Abdul Muthalib berusaha berjalan ke arahku, namun ia kehabisan tenaga dan akhirnya terjatuh. Aku membiarkannya beberapa waktu. Ketika yakin ia telah meninggal, aku ambil tombakku, kemudian aku lari ke barak dan duduk di dalamnya. Aku tidak mempunyai tujuan lain selain hanya membunuhnya, karena aku ingin menjadi orang merdeka. Ketika tiba di Mekah, aku langsung dimerdekakan oleh tuanku, dan tetap tinggal di Mekah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, aku melarikan diri ke Taif dan tinggal di sana. Ketika orang-orang Taif pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan masuk Islam, tiba-tiba semua jalan terasa tertutup bagiku. Aku berkata dalam diriku, aku akan pergi ke Syam, atau Yaman, atau tempat lain. Demi Allah, aku merasa demikian hingga ada seseorang berkata kepadaku, "Celakalah engkau." Demi Allah, dia tidak pernah membunuh seseorang yang masuk dalam agamanya dan mengucapkan syahadatnya. Ketika orang tersebut berkata seperti itu kepadaku, aku ikut pergi bersama orang-orang Taif, untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian terkejut melihatku berdiri di hadapannya, dengan mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, beliau bersabda, "Bukankah engkau Wahsy?" Aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Duduklah, dan tuturkan kepadaku bagaimana caramu menghabisi Hamzah." Aku pun bercerita kepada beliau tentang pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagaimana yang aku ceritakan saat ini.
Ketika aku telah selesai menceritakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah engkau. Palingkanlah wajahmu dariku. Aku tidak suka melihatmu kembali." Aku segera pergi meninggalkan Rasulullah, agar beliau tidak melihat wajahku lagi. Aku mendapat kesempatan berjihad, saat kaum muslimin berangkat untuk memerangi Musailamah si pendusta, penguasa Yamamah. Aku ikut bersama mereka dan mengambil tombak yang dulu pernah aku gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan, aku melihat Musailamah si pendusta berdiri dengan pedang terhunus, namun saat itu aku tidak mengenalinya. Aku bersiap-siap melemparkan tombakku. Salah seorang dari kaum Ansor juga siap-siap mengincarnya. Kami berdua ingin membunuh Musailamah si pendusta itu. Aku mulai menggerak-gerakkan tombakku. Ketika telah siap, aku melemparkannya ke arah Musailamah si pendusta, dan tepat mengenainya, dan pada saat yang bersamaan, orang dari kaum Ansor mengenai Musailamah si pendusta dengan pedangnya. Hanya Allah yang lebih tahu siapa di antara kami berdua yang membunuh Musailamah si pendusta itu. Menurut riwayat, Abdullah bin Al-Fadl berkata, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata dan ikut terjun di perang Yamamah. Pada perang Yamamah, aku dengar seseorang berteriak dengan suara nyaring. Seorang budak hitam telah membunuhnya. Wahsy hidup hingga zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia tidak henti-hentinya dijatuhi hukuman cambuk, karena suka minum minuman keras, hingga namanya dihapus sebagai salah seorang penerima uang pensiunan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku tahu, bahwa Allah tidak pernah membiarkan begitu saja pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, hidup tanpa hukuman.